Assalamualaikum, Bu Ibu, apa kabar nih? Pagi hari ini menjemput berkah bakalan kasih sajian yang bikin ibu-ibu berekspresi seperti ini. Kalau kedukun lagi ntar 2 juta lagi lah. Mendingan kaki saya aja. Kita ke waterboom. Pinter berenang. Pinter. Nah ini nih, sunnahnya putih. Yang kuning pakai. Emang sisa kampanye kan nggak enak ya Bu ya? Ini dan ini. Haha, udah nggak sabar kan? Masa kita mandinya tayamum? Oh, nggak enak dong tepak ngebul. Yuk kita tonton bareng menjemput berkah. Bismillah. Assalamualaikum. Aduh. Kayaknya di sini banyak aura-aura goib. Saya sebagai dukun internasional lintas provinsi. Ini ngomong-ngomong soal dukun. Tapi sebelumnya saya mau nyapa dulu ibu-ibu. Ibu-ibu gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Pasti sehat, kalau sakit mah pada dikompres. Iya. Ngomong-ngomong kita bicara soal dukun, Bu. Dukun itu apa sih? Menurut buku yang saya temukan di gedung yang hampir roboh, dukun itu mengandung kata adalah seseorang yang mempunyai kemampuan supranatural. Ibu tahu supranatural? Ibu tahu? Ibu tahu? Enggak? Ibu tahu? 4 orang nggak tahu. Tenang, sama saya jadi berlima. Alhamdulillah. Kita berlima. 1, 2, 3, 4 nggak tahu. Saya berlima bergabung jadi Power Ranger. Ngomong-ngomong soal dukun, dukun itu ada artinya, Bu. Dukun, duduk sambil kunyah-kunyah. Apa sih yang dikunyah sama dukun? Kita sering lihat di film-film, dukun itu pasti makan kemenyan. Iya kan? Kenapa dukun makan kemenyan? Karena kalau makan mie namanya madang. Terus saya pernah tanya, Kun, kok kalau makan kemenyan sendiri aja? Karena kalau saya makan rame-rame namanya lesehan. Gitu. Tapi dukun ada 2, Bu. Ada dukun baik, ada dukun yang jahat. Dukun baik ini namanya dukun beranak. Ibu-ibu tahu kan dukun beranak? Iya. Yang kalau ibu-ibu ngeden bapaknya yang mules, bapaknya ke toilet, nah itu dukun beranak. Ada juga dukun yang paling ditakuti. Ini bahaya nih. Ini dukun santet. Dukun santet itu kita pernah lihat di TV-TV. Dia kalau nyantet, set, perutnya gelembung. Wow, perutnya kan. Terus ada yang bilang, kalau muntah, keluar paku. Saya bilang, wah kenapa keluar paku? Kalau keluar emas, ibu-ibu banyak yang minta. Makanya ini keluar paku. Ya kan? Bahaya. Kalau keluar emas, ibu-ibu berdoa, mudah-mudahan laki gue kena santet. Ya, bahaya. Makanya ini keluar paku. Kalau misalnya bicara dukun, Bu. Apalagi di zaman sekarang. Ibu-ibu masih percaya dukun? Ibu percaya dukun nggak? Ibu nggak percaya dukun? Oh berarti saya doang ya? Soalnya saya masih percaya dukun, Bu. Apalagi dukun-dukun beranak. Tapi untuk zaman-zaman sekarang ini kita nggak jangan percaya dukun lah, Bu. Dukun-dukun kayak gitu bukan apa-apa nih, Bu ya. Dukun itu memang apa sih yang dibilang dukun? Ada yang bilang dukun orang pinter. Dukun itu bukan orang pinter tapi orang iseng. Tahu dari mana? Kalau dia benar orang pinter nggak mungkin dia nusuk-nusuk boneka. Dia sebar-sebar kemenyan. Tidurnya subuh. Celana pendek, singlet sobek, dia kan muka belepotan. Nggak mungkin jadi begitu, itu bukan dukun, namanya gembel. Jangan, Bu, bukan apa-apa. Dukun itu nggak pantas disebut orang pinter. Saya seumur-umur baca koran belum pernah saya temuin dukun bergelar profesor. Dukun jadi guru besar, dukun jadi dokter, nggak pernah, Bu. Tapi ada satu dukun yang kita cintai dan kita suka. Dedi Dukun. Ya, iya penyanyi, itu penyanyi. Ibu tahu kan? Jadi dukun-dukun itu, Bu, apalagi zaman sekarang lagi viral. Dukun A lawan si dukun B, dukun C lawan dukun C, iya kan, Bu? Nah kita apalagi ibu sebagai ibu-ibu, kita harus bilang ke anak-anak, dukun jangan percaya. Bukan apa-apa, Bu, sedih, Bu. Minta jodoh ke dukun. Jodoh, kerja.
air isi ulang, token listrik segala macam, ya repot. Itu dukun, bukan suami kita. Ibu-ibu yang percaya dukun? Jangan, Bu. Karena ingat, dukun itu bahaya. Itu termasuk dosa. Alhamdulillah kompak, yang belakang belum kompak, kenapa takut keluar laler? Sekali lagi saya bilang, kalau percaya dukun, Oke, kalau begitu. Nah, sambil menunggu, ini kira-kira yang punya rumah kemana, saya akan tebar-tebar dulu. Ibu tahu ini apa? Kembang. Ini tahu warnanya apa? Ah, masih normal. Jadi ini bentuk-bentuk salah satu yang dipakai dukun, Bu. Dukun kenapa pakai kembang 7 rupa? Katanya buat syarat. Biar kuat. Ya, kalau kuat jangan pakai kembang, minum jamu. Iya kan, Bu ya? Ibu tahu. Itu Ibu tahu. Oke, kalau begitu kita sambut. Sama-sama, inilah dia host kita, Temi dan Pak Akri Patrio. Bang Haji, Ya. Bang Haji salah pegang tadi. Iya tuh. Pegang yang itu, pegang yang ini. Ente bilang kabel yang kuning, ada pegang nyetrum. Ya kabel pegang. Mbak Dukun. Ada Mbak Dukun, Bang Haji. Wah, Bang Haji. Siapa ini? Nggak bener nih Bang Haji nih. Wah, ini berapa rupa nih? 3. Oh, enggak 7? Oh, kurang. Ini 3, Pak. Yang 4 di bawah nggak kelihatan. 7 rupa. Oke. Banyak kelesnya. Banyak keles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Ketemu lagi di program kajian yang seru, menyenangkan dan juga lucu. Bareng saya Temi Rahadi, ada Mbak Uca. Mbak, saya panggilnya Mbak ya, ngomongin soal dukun soal. Iya, dukun. Ada Bang Haji Akri dan juga Kang Jimli, boleh minta tepuk tangannya? Oke, punya pengalaman nggak ngomongin soal mistik? Bicara soal pengalaman, memang apalagi kan kita yang orang-orang kelahiran tahun-tahun dulu kan, pasti kan sering-sering ke situ juga. Iya. Apalagi untuk orang-orang yang kayak saya nih, mau kuliah biar pinter anaknya kan, ubun-ubunnya ditiup, Sembur, fuh, gitu. ubun-ubunnya ditiup kan, kepala saya ditiup, jalan kepala saya ke kiong. badannya diem. Oke, ibu-ibu minta tepuk tangannya dong untuk Uca. Panggil Uca, silakan kembali ke dukun kalau Ya, begitu. saya juga mengerti. Iya. Soalnya kalau ada 2 orang, yang ketiganya pasti. Jangan lagi tepuk tangannya. Saya paham. Oke, ibu-ibu, senang banget ya bisa ketemu lagi di sini. Bang Haji, Siap. ngomongin soal dukun. Ini lagi viral nih di sosial media, tahu kan? Yang Oh, gitu. ente kadang-kadang ente itu 1, 2 yang rambut merah. Nah ini kayaknya jadi fenomena, dan kalau ngomongin dukun kayaknya udah jadi kayak tradisi gitu ya, dari turun-temurun dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih aja ada. Nah, kayaknya nih saya, ibu-ibu, kemudian yang di rumah juga butuh pencerahan Asik. mengenai tema kita soal dukun dari Bang Haji. Oke, boleh duduk, boleh diri nih. Enaknya? Enaknya? Enaknya Ya, duduk. kadang-kadang Diri ya? duduk enak, diri juga enak. Oke, kita kombinasi Asal goyang. aja ya. Oke, ini dia Bang Haji Akri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Menjemput berkah. Bismillah. Cakep. Bu, bicara dukun ya. Kita itu kadang-kadang terjebak dengan keyakinan. Pada saat orang sudah susah banget berpegangan pada siapa, akhir pun dukun pun jadi sasar. Mentok-mentoknya ke dukun ya? Mentok-mentoknya ke dukun. Padahal di dalam rukun iman kita, ya Bu ya, mahwal iman, ya Bu, berapa rukun iman Bu? 6. Al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi nggak ada di situ tuh percaya dukun. Ya kan? Antum minu bil dukunihi nggak ada. Wabil spiritualihi nggak ada. Wabi Mistikilihi nggak ada ya? Hah? Mistikilihi nggak ada. Nggak ada. Wamaistikihi. Ya. Sebetulnya ada juga beberapa dukun. Image-nya itu sebetulnya dukun itu profesi. Profesi. Iya. Haji. Ada dukun punya ilmu jahat, tapi karena dia tahu jahat dia nggak pakai ilmunya. Ada yang begitu. Bahkan kepakainya ilmu, ada orang yang pengen berbuat jahat, datanglah ke dukun itu. Sebetulnya dukunnya lagi nganggur tuh Bu. Iya lagi beres-beres rumah, nggak ada kerjaan. Tiba-tiba datang ada orang yang minta tolong itu tuh. Saya duduk lagi enak-enaknya, kursi saya digeser. Jabatan saya jadi turun. Oke. Umpamanya. Akhirnya dukun yang lagi pengen diem-diem aja jadi ada
Kerjaan. Jadi jangan sampai image-nya dukun itu umpamanya kesannya jelek. Dukun itu kesannya tipu-tipu. Kesan itu kesannya ada cabulnya gitu. Ya itu manusianya juga begitu, Ibu. Jadi identiknya begitu. Terkesannya. Padahal kalau manusianya enggak, Bu. Apa semua dukun itu salah? Enggak. Dukun ngurut salah enggak? Enggak dong. Kalau salah ngurut berarti nggak bisa jalan dong. Kenapa begitu kan? Ya kan kalau dukun urut diurut Iya, dong. iya. Urut. Goyang gitu. ya. Ya kan gitu. Kalau disarang urut, mentoknya urat, akhirnya yang ukurannya lurus jadi miring. Karena salah ngurut. Ah, dukun beranak apakah salah? Enggak. Enggak. Pak Raji ya? Iya, ada orang yang susah lahirannya kan bagaimana diangkat dulu ya Bu ya. Kan waktu ngelahirin sakit nggak Bu? Sakit, tapi resep kan? Ya buktinya lahiran terus. Lambah terus. Iya. Pabrik buka terus. Katanya sakit, aduh ampun Pak, ampun Pak. Besok tahun depan gitu lagi. Dan dukun beranak ini banyak penolong di mana-mana Ibu. Ya. Karena zaman dulu sebelum ke dokter, karena dokter itu jauh, ya. Karena rumah sakit itu jauh. Pertolongan pertama pasti pakai dukun. Akhirnya dikasih air dulu supaya mensugestikan diri kita bahwa pertolongan itu dari mana aja. Ala kulihal, benar. Kita dikejar-kejar orang lagi banyak punya utang nih, Bang Temi. Iya. Kita dikejar-kejar, nggak punya kekuatan nih, mau bayar nggak bisa, mau ini nggak bisa. Ketemulah dukun. Dukun bilang, kalau kamu punya uang 10.000, kata siapa tadi Bang? Siapa? Uca. Uca. Ah. Uca Likumahua. Oh bukan. Suaranya bagus dong itu. Oh iya, oh itu Uta. Iya Uta. Nah, kemana tadi? Apa namanya, uang 10.000. Uang 10.000 umpamanya, harus dijadikan 100 juta. Karena nggak punya pegangan, sugestinya, wah bener nih. Ujung-ujungnya tipu-tipu nggak? Tipu-tipu Bang Haji. Berapa banyak duit yang berkembang, duit-duit gituan, ya Bu ya? Duit-duit gituan, hasil akhirnya ada nggak? Yang ubah daun jadi uang. Nah. Kan? Sempet rame tuh kemarin tuh. Saya punya teman, ada daun ditepak itu bisa keluar 2 juta. Beneran Ibu, beneran. Apa Bang Haji? Karena jin ini mau diajak bohong. Ya jin ini mau diajak Bohong. mau aja. Nah kalau orang bersekutunya kepercayaannya dijatuhkan ke sana, lari imannya kurang nggak kira-kira? Kurang. Karena antu minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala. Jadi nggak ada di situ kita harus percaya dukun. Ya Bu ya. Umpamanya ada dukun apa? Dukun sembur. Ada nggak dukun sembur? Iya. Kayak lagu. Yang gitu. Disembur buah gitu. Oh, Alah. iya. Ada Mbah Dukun, gitu ya? Iya, sedang ngobatin bisulnya. Ngilu. Habis diobatin sama orang perih, diobatin sendiri. Ada juga dukun beranak yang kalau anak nangis, sakit, nggak bisa tidur, Iya. disembur. Disembur diurut. Itu sugestinya supaya adik kita diem, karena kan air muncrat. Ya, gini kan. Haji, jangan kan anak kecil, kita aja kalau nggak bisa diem, disembur diem ya? Iya. Ibu saya bisa, orang-orang tua dulu rata-rata bisa loh. Ya Mak ya, di lembur-lembur itu di daerah, di pedesaan kadang-kadang. Apa namanya itu dukun sembur ya? Dukun tampek. Iya, di kampung saya ada gitu. Anak kecil nangis nggak bisa tidur, disembur sama ibu saya. Alhamdulillah, basah. Kan disembur. Bisa tidur, begitu mau tidur matanya basah. Seger langsung. Kan? Nah ini sugesti-sugesti yang menenangkan ibunya supaya jangan terlalu panik, gitu loh. Jadi akhirnya dukun itu tidak semuanya salah Bang Temi. Iya, tergantung apa ya namanya mindset kita satu, Iya. ya kan, dan bagaimana kita harusnya positif gitu kan. Betul. Zaman Rasulullah apa nggak ada? Nah, Ada. Iya, kan kaitannya sama sihir katanya. Nah, Itu sihir dulu dari disebutnya. zaman Nabi Musa ke Bani Rasul juga ada ya, Betul. Ada kalau di kita santet, santet, tenung, pelet ya, iya tenung, tenung. teluh. Oh itu beda-beda tuh. Sama namanya. Ya pelet. Pelet. Apalagi ada dukun pelet. Itu kasihan loh Bu dukun pelet tuh. Kenapa Bang? Nggak mingkem-mingkem ya. Melet. Boleh takut tapi jangan ketakutan. Sebab orang yang takut sadar diri, rumasa cek Sunda teh. Ya, ya Bu. Jangan merasa, aing mah moal neurak aing mah. Oh. Itu ujub, sombong, takabur. Merasa, nggak bakal mempan. Nggak usah. Cukup kita tahu. Kalau ada permainan seperti itu, tinggal, ingat. Baca Anas, Ya, tadi apa, Al-Falaq ya. Al-Falaq. Nah, saya pengen ngaji bareng sama Ibu ya. Oke. Ya, bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas, ilahin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi waswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. minal jinnati wan nas. Jadi salah satu riwayat mengatakan setiap kena ikatan-ikatan itu dibacakan surat A'udzu birabbil falaq tadi pertama, kemudian Qul a'udzu birabbin nas, itu tali-talinya putus satu-satu. Oh, ada orang bilang, "Kok Rasulullah kena santet?" Masa iya? Benar kena. Kenapa? Bahwa Rasulullah pengen membuktikan bahwa santet itu ada. Padahal kan kalau bicara Rasul Bang Haji, ini Iya. yang diistimewakan sama Allah ya. Masya Allah, Iya nggak kan? mungkin. Ya kan nggak mungkin lah, Ya. ukuran nggak mungkin. Manusia paling mulia. Mulia, Rasulullah. Nggak mungkin, tapi ini membuktikan kepada kita bahwa sihir itu ada, santet itu Ada. ada. Cuman bentuknya permainan. Kan dia kan Santet apa nyanyi? itu jampe itu. Jampe ya. Salah satu bentuk jampenya kayak gitu kira-kira. Boleh takut tapi jangan ketakutan. Sebab orang yang takut sadar diri, rumasa cek Sunda teh. Ya, ya Bu. Jangan merasa, aing mah muanerak aing mah. Oh. Itu ujub, sombong, takabur. Ya. Merasa, nggak bakal mempan. Nggak usah. Cukup kita tahu. Kalau ada permainan seperti itu, tinggal, ingat. Baca Anas, Ya, tadi apa Al-Falaq ya. Al-Falaq. Itu ada akhir surat Al-Baqarah. Boleh itu Bu, kayak ayat kursi. Ya, ayat Supaya kursi. apa? Kalau dia mensugestikan, dia bisa mencelakakan orang dengan kejahatannya, dengan caranya jarum, dengan ini. Kita bisa mensugestikan diri kita dengan firman-firman Allah. Masya Allah. Oke. Ini udah banyak yang kepo nih, Bang Haji. Yang ngomongin soal praktik perdukunan ya, lagi viral ya di sosial media. Iya. Langsung aja, kalau ngomongin soal kepo, Bang Bro. Kepo deh. Kepo deh. Kepo apaan sih? Ini kayak mugibah. Kepo. Oke, silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Oke. Nah, Ibu yang di sebelah kanan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mimin, perwakilan dari Majelis Taklim Rodotul Ummah Bogor. Saya mau bertanya, Bang Aji, Kepo deh. Kepo apaan sih? Ya Allah. Gimana? Amazing. Amazing. Amazing, Bang Haji banget tuh. Begini Bang Aji, Ya Ibu. dulu saya pernah ke orang pinter waktu anak mau ujian kuliah. Itu juga atas saran dari teman. Dia bilang, lu pergi aja ke orang pinter, pasti anak lu lulus. Terus saya udah habis uang tuh Baji 2 juta. Tapi anaknya nggak lulus juga. Itu berarti anaknya yang kurang pinter atau orang pinternya yang nggak oke. Mohon penjelasannya Pak Haji. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara-cara ritualnya beda-beda. Takutnya anak ibu suruh bangun tengah malam kemudian dimandiin di kali. Masuk angin. Iya kan? Bukan masuk angin doang, masuk air dong. Kan di kali. Celupin masuk air dong. Ya, kalau masuk angin kan udah di luar. Kalau masa di air masuk angin? Kombinasi gitu ya. Iya, bisa masuk sampahan juga. Iya. Oke. Jadi gitu ya Baji ya. Betul kok orang pinter, tapi orang pinternya ya lihat sesuai dengan bidangnya ya. Iya, secara akademis dia pinter. Oke. Dia S1, S2, S3, S4. Nggak Ya Bu ya, ada. sampai kebanyakan S akhirnya Nggak ada, dingin. Dingin akhirnya kebanyakan. Iya, nggak ada. Beku kan? Sampai 3 doang. Oke, semakin menarik dan saya juga mau mengingatkan untuk penonton di rumah yang mau bertanya-tanya silahkan langsung masuk ke Instagram kami di @menjemputberkah_net atau juga bisa ke akun TikTok kami di @menjemputberkah.net. Langsung aja komen di kolom komentar atau kirim DM video pertanyaannya ke akun sosmed kita. Kita break sejenak ibu-ibu, jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Pernah kan ibu ya kadang-kadang ada tetangga kita yang kagak enak gitu. Kayaknya kita udah curiga aja, udah buruk sangka. Kalau dia lihat nih tahu nih pasti ada nih, dia kasih garam. Ya, ibu kasih mecin. Jadi bakso, nanti jadi bakso. Nanti tinggal ambil kuahnya. Ayo makan bakso.